Salam, selamat datang di Gereja Bethesda God The Miracle di ibadah raya yang pertama. Dan kita akan mulai ibadah kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita akan buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami serahkan ibadah raya yang pertama pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hadir dan bertahtalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Terlebih Tuhan, bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka seluas-luasnya untuk hadirat-Mu bekerja atas kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan permasalahan, kami pulang membawa sukacita. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Di tempat ini ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang siap untuk menjamah setiap kehidupan kita. Mari kita buka hati kita seluas-luasnya untuk memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan, meninggikan Dia. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu. Tuhanku rindu. Kami rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menantikan Engkau. Jiwaku menanti, bawa kami mendekat. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami menantikan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menanti. Jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, sungguh kami rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu.
Kami sembah Allah kami. Sungguh Tuhan, dalam kemuliaan yang kami nantikan Tuhan yang menjawab kami. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sungguh Engkau ada bagi kami. Ku sembah Engkau, haleluya, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, di dalam kemuliaannya. Haleluya. Dalam kemuliaannya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami menantikan Tuhan di dalam kemuliaan yang kudus. Kami bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan menjawab setiap kali. Tuhan mengasihi setiap kami di tempat ini. Di dalam kemuliaan kami melihat Tuhan menjawab setiap kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan memulihkan kami. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kami yang menantikan Tuhan. Katakan amin. Dengan iman katakan kami percaya janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kami yang menantikan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih Tuhan, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami selalu mau menanti-nantikan Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar bagi kami semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih Tuhan sungguh setia, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Katakan amin. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Kami percaya Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Kami mau katakan Tuhan penolong kami. Kau penolong yang setia. Ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Percaya Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Bagi setiap kami, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku pinta. Tuhan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Sebab itu kami selalu mau menanti-nantikan Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Katakan, Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu, juru selamatku.
besar, Tuhan kami Tuhan yang ajaib, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai pagi hari ini. Sebab besar anugerah dan kasih setianya bagi kita. Tuhanku, maha besar, Tuhanku maha. Oke. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Katakan lagi, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sama-sama. Oh, besarkanlah namanya. Mari kita katakan pagi hari ini, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Tidak dapat balas, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Muliakan, besarkanlah nama. Sama-sama pagi hari ini, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Setiap jiwa kami, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Amin. Allah kita Allah yang ajaib, ada amin. Amin. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala raja. Hey, haleluya. Mari pagi dikatakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar,
Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Sungguh Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. pagi hari ini Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami bersama-sama berseru di tempat ini. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Yesus nama di atas segala nama. Segala kuasa tunduk dalam namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwa kami bersorak-sorai di dalam penantian kami kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, dan ku harapkan yang terbaik, yang terbaik terjadi di dalamku. Mari kita katakan bersama-sama, ku nantikan. Ku nantikan. Amin. Janji Allah digenapi dalamku. Kami harapkan. Ku yang terbaik, amin, terjadi di dalammu. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, kami yakin Tuhan, Kau menyediakan bagi kami seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya Tuhan. Ku
di dalammu, dan ku harapkan Amin. yang terbaik terjadi di dalammu, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku Sungguh kami yakin Tuhan. Dia sediakan seturut kasih-Nya Karena kami yang ku tahu, yang ku tahu Dia Kau bekerja bagi kami Tuhan. seturut firman-Nya Sesuai kebenaran bagi firman-Mu, janji firman-Mu bagi kemuliaan-Nya, kami. yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya Bapak Ibu, bagiku. kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut Persilakan hamba Tuhan. bagi Kami kemuliaan-Nya, kebenaran yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya. Bagiku. Kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami berkesempatan untuk beribadah di tempat ini. Dan kami sudah memuji meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kiranya Tuhan mengurapi kami, Tuhan beri hikmat, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, dan bermanfaat. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, berkati tempat ini ya Tuhan, berkati seluruh peralatan yang kami pakai, biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saya yakin semua saudara dalam keadaan baik diberkati Tuhan, amin. Sehat semua Bapak Ibu, puji Tuhan. Yang sehat boleh lambaikan tangan, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita di bulan Oktober, ini sudah minggu yang kedua. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya baru tahu bahwa ternyata tema bulan September, bulan lalu, yang sudah disampaikan di gereja ini buat kita semua, tentang ketekunan, ini adalah tema yang dipakai untuk mempersiapkan kehidupan anak-anak Tuhan, saudara dan saya, jemaat GTM di tempat ini, untuk menerima tema di bulan Oktober, bulan ini. Saya mengingatkan kita semua bulan September temanya adalah tekun melakukan kehendak Tuhan, tekun melakukan kehendak Bapa
Ibrani 10 ayat 36 berkata demikian, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berbicara tentang ketekunan bulan lalu Bapak Ibu, berbicara tentang kesabaran, dan berbicara tentang kekuatan, kesetiaan, teguh, ketetapan hati, dan lain sebagainya. Dan tema bulan ini, bulan Oktober adalah menanti janji Tuhan. Saudara, di dalam menanti janji Tuhan ini dibutuhkan hal-hal tersebut yang kita sudah baca sepanjang bulan September. Ya, saya bersyukur tadi malam saya sempat melayani di youth. Saya cerita sedikit kepada saudara ya, selama beberapa hari ini, seminggu ini saya memang cukup banyak yang harus dipikirkan gitu ya. Sehingga konsentrasi agak terpecah seperti itu. Saya kasih ilustrasi ke anak-anak kemarin, kalau kita ini Windows ya, itu buka window di sini, buka di sini, buka di sini, buka di sini, itu lama-lama bisa hang ya. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang hang ya. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri hikmat, amin saudara. Dan saya buka sana, buka sini, ada masalah ini dipikirkan dan lain sebagainya, sehingga agak kacau gitu ya. Dan ketika Bro Daniel kasih tahu, Pak, pelayanan di youth bisa siap gitu ya. Saudara, sampai dengan sore hari saya belum siap. Ya. Tapi saya teringat dengan apa yang dikatakan Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Saudara, dalam keadaan apapun tetap melayani Tuhan. Saudara, di dalam kesusahan, saudara sakit pun kalau masih bisa, saudara tetap harus melayani Tuhan. Setuju, sepakat, katakan amin. Saudara, saya hampir telepon Daniel, sorry Daniel, tapi beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat menolak karena sudah terlanjur ada kegiatan yang lain. Jadi saya putuskan, saya ingat apa yang dikatakan Gembala, apapun keadaan saya melayani Tuhan. Saudara, beberapa waktu sebelumnya saya mau menyampaikan apa gitu ya, kemudian saya coba-coba cari di internet, kemudian ya ini kayaknya ada yang nyambung dengan anak muda, berbicara tentang menantikan Tuhan. Ini aja nanti poin-poinnya yang penting saya dapat. Gitu ya. Saya berangkat ke gereja, saudara, sampai di gereja ada satu dan lain hal, dan saya harus membuka HP, dan saya harus searching di Google dan lain sebagainya. Saudara tahu, yang saya buka tadi hilang. Dan itu saya tidak sadari. Ketika sudah ibadah, sudah saya mulai mau menyampaikan firman Tuhan, saya buka mana tadi. Tadi malam saya sempat coba lihat di rekaman CCTV, saya lihat model saya yang mencari, kok enggak ketemu. Ya, jadi puji Tuhan. Apa yang saya sampaikan, kemudian saya teringat saya minggu lalu mencatat apa yang disampaikan Bapak Gembala. Ya, biasa khotbah itu saya catat saudara di HP. Saya kalau main HP di situ tuh bukan cuman koordinasi dengan sound system, tetapi saya juga mencatat. Puji Tuhan ada catatan itu, ada yang saya sampaikan. Ya, saudara, apapun keadaan kita harus terus melayani Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Waiting for God's promise. Tema ini akan kita bahas sepanjang bulan ini, dan saya bersyukur karena tadi malam melayani di youth, itu juga yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Bulan ini fokus kita ada di ayat yang ke-7 dari Yakobus 5, Bapak Ibu.
Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di minggu pertama sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan di ibadah-ibadah tengah minggu Bapak Ibu, bahkan di MC saya mengingatkan kembali ya saudara, poin-poin yang sudah disampaikan bahwa yang pertama janji Tuhan itu pasti digenapi. Katakan sama-sama janji Tuhan pasti digenapi. 2, 3. Janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan berjanji itu tidak seperti saudara dan saya berjanji kepada orang lain. Suka pura-pura lupa, tetapi Tuhan tidak. Tuhan itu setia saudara. Ibrani 10 ayat 23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Tuhan setia, katakan 2, 3. Tuhan setia. Ada satu cerita saudara, kisah nyata di salah satu negara bagian di Amerika. Ada seorang anak namanya Jason usia 10-11 tahun. Ketika dia sekolah, saudara, satu ketika gempa dahsyat terjadi, singkat cerita gedung itu runtuh. Wah, gedung itu runtuh kemudian menjadi menggunung seperti itu ya, hancur lebur, semua orang yang ada di dalam itu tertimpa. Ada 1-2 yang tertolong saudara, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka areal itu ditutup, polis lain dan tidak ada yang boleh masuk. Ya, seperti itu. Satu ketika saudara, ini bantuan mulai berdatangan ya saudara, kemudian singkat cerita yang kelihatan, yang ada di situ saudara, yang masih bisa dikerjakan maka ditolong. Tetapi yang paling dasar saudara, itu sangat tidak mungkin untuk ditolong. Satu ketika ada seorang yang lari mendatangi lokasi itu, ternyata adalah ayah dari seorang anak yang sedang sekolah di situ, ayahnya Jason. Satu ketika dia lari ke situ, kemudian orang-orang mengatakan, mau kemana Pak? Tidak ada gunanya. Ya, kamu mau bongkar itu pakai tanganmu? Tidak mungkin, tunggu aja bantuan. Singkat cerita saudara, dia lari kemudian mendekat, ada satu orang bapak yang mengatakan, kamu percuma, tidak perlu kamu ke situ, biarkan petugas nanti. Kemudian ayahnya Jason berkata, Anda bantu saya atau diam? Dia katakan seperti itu. Singkat cerita, dia mulai membongkar puing-puing itu saudara 1 jam, 2 jam, dan kemudian ada beberapa bapak ya yang membantu dibongkarnya. Di area lain saudara menggunakan alat-alat dan lain sebagainya. Dia tahu posisi kelas anak itu. Ya, kemudian dia bongkar, saudara tahu singkat cerita dia bongkar itu tanpa lelah, bukan tanpa lelah ya, lelah tapi tidak dirasakan, sampai dengan 18 jam. Saudara singkat cerita ketika dia bongkar-bongkar dibantu oleh beberapa pria di situ, terdengar suara anak-anak yang sedang ngobrol. Kemudian dia panggil Jason, kemudian si Jason bilang, apakah engkau itu ayah? Ya, ini ayah. Kemudian dibongkar. Singkat cerita saudara, di titik itu dibongkar dan diketemukan 14 anak yang masih hidup, selamat. Teman-temannya Jason juga. Satu hal yang penting, satu kata-kata yang penting yang keluar dari mulut Jason adalah, dia ngomong ke teman-temannya, kan sudah kubilang, ayahku pasti datang menolong aku. Saudara, kebiasaan ayah ini berkata kepada anaknya, apapun yang terjadi, ayah pasti ada bersama kamu, dan itu terus ditanamkan. Dan ini menjadi janji dari ayah itu kepada anaknya. Saudara, dan itu dipegang kuat. Hebatnya Jason, dia bisa meyakinkan ke-14 temannya yang selamat. Sebagian besar memang tidak selamat. Dia bisa mengatakan, ayahku pasti datang menolong kita. Dan itu terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menanti janji Tuhan, pada faktanya, pada kenyataannya itu memang tidak sebaik yang kita harapkan. Kalau panik, anak itu mungkin bisa tidak selamat. Dia berusaha keluar sendiri dan bisa tertimpa. Tetapi ketika yakin bahwa ayahnya pasti datang, dia tahu ayahnya setia. Ya, maka singkat cerita selamat. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita ini tahu janji Tuhan. Kadang-kadang kita ini juga yakin janji Tuhan itu pasti digenapi, tetapi kita tidak sabar.
Sabar ini satu penyakit, saudara, yang mau tidak mau ini banyak dialami bahkan oleh orang percaya. Saudara, saya punya penyakit juga tidak sabar. Ini adalah pengakuan saya dan jangan dicontoh, saudara. Saya ini kalau di jalanan itu tidak sabar, heran saya. Saya tidak bisa kalau ada mobil di depan saya. Harus disalib ya, kira-kira seperti itu. Saudara, sekali lagi saya bilang jangan dicontoh. Aneh ya, saudara. Apalagi kalau pagi jam ngantar sekolah. Kalau dari rumah sudah mepet, bawa mobil tuh alis ini sudah mepet gini, saudara. Jangan ada yang menghalang-halangi, ya Bu Deborah ya. Ya. Rupanya lebih ngeri dia disalib dari kiri, wah saya bilang wah ini ya ngejar ceklok. Saudara, ini bilang Tuhan, ini ketidaksabaran, ya. Padahal saya yakin saya pasti sampai, tetapi ya saya belajar, saudara, supaya sabar seperti itu ya. Yang berikutnya adalah nomor 2, bahwa bahwa kita harus tetap menantikan Tuhan. Katakan tetap menantikan Tuhan. 2, 3. Tetap menantikan Tuhan. Karena Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan di dalam kondisi apapun, maka kita mendapat kekuatan baru. Kalau saudara tidak menantikan Tuhan, kekuatan saudara akan hilang. Dan nomor 3 adalah berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini sangat penting, tekun di dalam doa, tetap berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ya, hari Jumat kemarin ditambahkan oleh Bapak Gembala dan menjadi fokus buat setiap kita, terutama pekerja Tuhan, orang-orang percaya juga anak-anak Tuhan, bahwa kita janganlah bersungut-sungut ketika menantikan janji Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika menantikan janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi bangsa Israel bersungut-sungut sehingga mau tidak menerima janji itu karena bersungut-sungut. Katakan jangan bersungut-sungut, 2, 3. Jangan bersungut-sungut ya. Meskipun berat kita katakan aja dan kita coba, kita kerjakan, jangan bersungut-sungut. Saudara, di dalam ayat Yakobus 5 ayat 7, Yakobus menulis surat ketika itu. Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus ya, bukan Yakobus anak Zebedius gitu. Dia murid Tuhan juga, murid Tuhan Yesus, cuman bukan di dalam 12 murid Tuhan ya. Dia menulis surat kepada 12 suku yang di dalam perantauan ketika itu mereka diaspora, saudara. Mereka orang Yahudi, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Yahudi Kristen, nah kira-kira seperti itu ya. Dia menuliskan surat supaya sabar menanti kedatangan Tuhan. Di ayat yang ke-7 tadi ya saudara. Sabar menanti kedatangan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, bulan lalu salah satu kata lain untuk ketekunan adalah sabar. Patient, masih ingat ya saudara ya. Sabar. Dan Yakobus memberikan ilustrasi petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan harus sabar ketika harus menunggu turun hujan. Hujan apa? Hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ini yang lebih familiar, sering kita dengar hujan awal dan hujan akhir. Berbicara hujan ini kalau kita lihat dari siklus 4 musim yang ada di dunia ini, saudara, memang kita tidak mengalaminya, yaitu musim panas, musim gugur, kemudian musim dingin, dan musim semi. Secara iklim di tempat itu ketika itu, berdasarkan musimnya, hujan awal itu jatuhnya pada musim gugur, sekitar pertengahan Oktober. Hari ini kira-kira hampir pertengahan Oktober ya, saudara, kira-kira seperti itu. Itu hujan awal, ya. Dan ini sangat dinantikan oleh petani karena semua tanah kering. Karena habis melalui musim panas. Hari ini di Jawa sebagian masih banyak tanah yang pecah-pecah, yang kering.
Dan pasti mereka juga menantikan hujan. Hujan awal ini menggemburkan tanah, saudara, dan membantu para petani untuk memulai menanam. Oleh sebab itu sangat dinanti-nantikan. Ya. Dan kalau hujan akhir itu jatuhnya sekitar musim semi. Ya sekitar Maret, April seperti itu. Itu hujan akhir dan fungsinya adalah membantu mematangkan tanaman sebelum dipanen. Jadi hujan ini, saudara, adalah anugerah dari Tuhan. Ketika itu, bagi bangsa Israel juga, saudara. Karena aktivitas menanam ketika itu, keberhasilannya tergantung dari hujan. Dan menurut saya ini adalah sumber air satu-satunya ya, hujan. Oleh sebab itu hujan awal, hujan akhir ini sangat dinanti-nantikan dan ini dipercaya ini adalah anugerah dari Tuhan. Saudara, Yakobus sedang menasehatkan kepada kita, karena saudara dan saya sedang membaca suratnya, untuk sabar menanti kedatangan Tuhan, untuk sabar menanti janji Tuhan. Kalau berbicara tentang sabar menanti, saudara, ini juga dialami oleh jemaat mula-mula ketika itu. Ketika menantikan janji dari Yesus, yaitu akan diberikan Roh Kudus sebelum dia terangkat ke sorga. Dan perlu dipahami bahwa selama menantikan janji Tuhan, tetap harus bersabar, tekun, kuat, berketetapan hati, dan aktif. Ini yang penting, katakan aktif, 2, 3, aktif. Menanti itu tidak diam. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 8-11. Saya bacakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, Yesus menjanjikan dia naik ke sorga, Roh Kudus akan diberikan kepada murid Tuhan ketika itu. Dan kemudian apa yang dikatakan malaikat tadi, saudara, dia katakan bahwa Yesus akan datang. Ada 2 janji, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, ini janji yang diterima oleh para rasul ketika itu. Dan perhatikan apa yang mereka kerjakan, apa yang para rasul kerjakan. Kita baca di dalam ayat yang ke-12 sampai 14 dari Kisah 1. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati, perhatikan saudara, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka sedang menantikan janji Tuhan, betul? Yaitu Roh Kudus, menantikan janji Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi mereka tidak diam, mereka bersehati, mereka berdoa bersama-sama, bertekun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali waktu kita menantikan Tuhan, kita diam. Ya. Dan kalau kita baca, saudara, terus nanti di Kisah 2, saudara akan membaca bahwa disitulah peristiwa Pentakosta. Janji Tuhan digenapi, yaitu turunnya Roh Kudus. Saudara, seringkali kita menunggu, itu diam. Ya, tadi malam saya cerita ke anak-anak, sampaikan ke anak-anak, siapa yang suka menunggu janji dijemput? Apa yang kamu kerjakan ketika nunggu janji dijemput? Paling main HP. Ya. Ketika sudah 15 menit, 30 menit ngomel, sudah setengah jam belum datang-datang juga sambil main HP. Memang ada kegiatan, tetapi kegiatan ini saudara tidak produktif,
tidak menghasilkan kecuali saudara sedang bekerja dengan HP saudara. Tetapi kalau saudara hanya mengisi waktu sementara menunggu dijemput, ya scroll, tidak ada hasilnya. Tetapi ketika saudara menantikan teman saudara datang dan saudara bekerja dengan HP saudara, saudara produktif. Saudara tidak sedang menyia-nyiakan waktu. Satu hal yang penting ketika saudara menanti janji Tuhan, saudara harus aktif. Sekali lagi katakan aktif, 2, 3. Aktif. Saudara ketika menanti janji Tuhan, pasti banyak tantangan. Pasti ada ketidakadilan, ya pasti. Karena yang adil belum datang, hakim adil itu nanti akan datang. Pasti ada penderitaan. Nah, nanti kalau sudah datang saudara, maka keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Menanti janji Tuhan diperlukan iman, diperlukan percaya. Menanti itu harus tetap beriman, harus tetap percaya. Banyak orang yang imannya kendor ketika menantikan Tuhan karena tidak ada tanda-tanda bakal dijawab. Tetap harus percaya akan janjinya. Beriman itu saudara bukan setelah saudara menerima janji Tuhan. Banyak iman setiap orang percaya itu meningkat ketika sudah menerima janji Tuhan. Nah, ini berkat Tuhan, maka imannya meningkat, mulai aktif dan lain sebagainya. Terbalik. Iman itu percaya meskipun tidak melihat. Saudara belum melihat janji Tuhan, saudara harus percaya. Imannya tidak boleh kendor, tidak boleh turun. Percaya dulu. Seringkali saudara kita ini kurang percaya. Pernah saudara melihat orang sakit dan saudara tidak mendoakan? Ketika saudara bimbang doa atau tidak, saya bertanya, apa yang ada di benak pikiran saudara? Saya yakin dan percaya ketika saudara yakin saya doakan dia sembuh, saudara pasti bertindak. Tetapi kalau saudara ragu, daripada nanti malu, Pak, mendoakan dia tidak sembuh. Saudara, iman percayanya turun, berkurang. Kadang kita tidak meminta sesuatu karena kita sendiri yakin apakah akan diberi. Aku mau minta, tapi paling enggak dikasih, enggak jadi minta lah. Saudara, menantikan janji Tuhan seringkali kita menghadapi sesuatu hal yang mungkin mustahil, tidak mungkin, mengecewakan dan lain sebagainya. Kita baca kisah Lazarus. Kita baca dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan kekayaan dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu ialah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia tulis seperti itu, Tuhan, dia maksudnya Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, Maria Marta menulis surat kira-kira seperti itu, tolong kasih ke Yesus yang ada di tempat sana. Saudara posisikan saudara dan saya sebagai orang yang membawa surat. Kasih ke Yesus. Kemudian Yesus baca, dan dia katakan penyakit ini tidak membawa kematian. Saudara yang membawa kabar ini pasti senang, betul? Yang ngomong ini Tuhan, dia berjanji tidak membawa kematian. Janji Tuhan Lazarus tidak mati. Tapi saudara tahu cerita berikutnya, kejadiannya Lazarus mati. Kadang janji Tuhan seolah-olah berlawanan. Apa yang akan saudara kerjakan
ketika melihat Lazarus mati. Apakah saudara masih percaya dengan janji Tuhan? Ya. Sudah senang-senang membawa kabar, tenang. Yesus bilang tidak akan mati, tetapi kenyataannya mati. Ya, saudara nanti baca lagi kisah ini seutuhnya ya, karena sangat panjang. Ya, nanti saudara baca. Satu poin yang kita dapatkan adalah menanti janji Tuhan itu, saudara, seringkali kita bimbang. Karena faktanya yang terjadi berlawanan. Tapi terus sabar, terus nantikan, ya, karena janji Tuhan pasti digenapi. Setuju, sepakat, katakan amin. Puji Tuhan. Saudara Abraham, kita melihat kisah Abraham, kita baca satu ayat tentang Abraham. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, itu kata Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, catat, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Abraham tidak bimbang, saudara, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, ini yang benar, imannya diperkuat, meskipun kelihatannya tidak mungkin. Dan ia tetap memuliakan Allah. Saudara, meskipun tidak mungkin kelihatannya, tetap mempermuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan saudara tahu, akhirnya janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan, Abraham menjadi bapa banyak bangsa, tetapi saudara, ketika itu kondisinya 100/90. Bukan tekanan darah 100/90, saya 100/90, saudara. Sehingga kalau mau donor darah susah, ditunggu 110/90 baru boleh. 100 umurnya Abraham, 90 umurnya Sarah, 90 tahun saudara. Sudah tidak produktif, sudah mati alat reproduksinya. Ya, wanita sekitar 45-55 sudah stop, tidak bisa produksi lagi. Ya, mungkin ada yang lebih, ya tergantung hormonnya. Ada yang 60 masih bisa melahirkan. 90 saudara. Artinya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi saudara tahu cerita berikutnya bahwa janji Tuhan digenapi. Saudara pernah menghadapi yang seperti ini? Gak mungkin. Ya, tapi tetap menantikan janji Tuhan dan percaya. Salomo menasihatkan supaya kita memperhatikan perkataan kita. Kadang-kadang di dalam menantikan itu perkataan kita juga tidak baik. Ya, Salomo juga menasihatkan supaya kita memperhatikan apa nasihat Tuhan. Kita baca dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, ada pujiannya, setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Ya. Mau nyanyi terus kan, nanti kepanjangan ya, tidak usah ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Salomo menasihatkan supaya kita memperhatikan perkataan Tuhan. Ketika itu perkataan Salomo yang mau didengar. Ya. Saya baca di dalam versi bahasa Inggris di NIV berkata demikian. Listen, my son, to a father's instruction, pay attention and gain understanding. To a father's instruction, pay attention.
Saudara, ketika ada arahan dari Tuhan, saudara harus pay attention, perhatikan. Ya, menurut saya pay attention itu lebih dari attention biasa, attention please. Pay attention, ada yang harus di-pay, harus dibayar, ada pengorbanan. Luangkan waktu, saudara. Korbankan untuk mendengar. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya, Salomo menasihatkan supaya kita menyelaraskan perkataan kita atau mulut kita dengan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 24. Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut yang serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Buanglah mulut yang serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saya yakin kita semua bisa menerjemahkan hal ini. Mulut yang serong. Selama menantikan janji Tuhan, jangan kerjakan ini. Mulut yang serong bahkan bibir yang dolak-dalik. Sebentar A, sebentar B. Saudara ini sedang menantikan janji Tuhan. Saudara sedang membuka keran berkat dari Tuhan. Kalau saudara dolak dan dalik, ya, sebentar A, sebentar B, saudara sama dengan membuka keran berkat itu dan sebentar saudara tutup kembali. Karena tidak punya integritas. Sebentar A, sebentar B. Saudara sedang menanam, saudara sudah tanam, tetapi saudara cabut kembali. Ini yang harus dihindari, nasihat dari Salomo kepada kita semua, hindari ya bibir yang dolak-dalik, mulut yang serong seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya ambil waktu 5 menit, kita akan memuji Tuhan. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita pujikan dari awal pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara
jadikan semua, bukan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya. Pertolongan-Mu tepat Tuhan, sebab kami tahu janji-Mu ya dan amin. Ku mau menantikan janji-Mu dalam setiap kehidupan Tuhan. Ku mau terus menanti janji-Mu. Haleluya. Sebab Engkau setia dan kami tahu Tuhan, Tuhan pasti tepati setiap janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau, yang baik, sungguh teramat baik. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel menerima janji Tuhan, yaitu tanah yang melimpah susu dan madu, mereka harus melewati padang gurun. Ketika melewati padang gurun, Tuhan tetap pelihara. Saudara tahu cerita Tuhan mengirimkan mana setiap hari. Ini konteks menantikan janji Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel ketika menerima mana? Mana itu turun dari sorga, seperti embun seperti itu, saudara, menempel di rumput dan lain sebagainya. Ada yang mentafsirkan dia roti manis, tetapi lebih banyak yang mentafsirkan bahwa itu roti hambar. Tidak ada rasanya. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ngomel. Berapa banyak di antara kita, saudara dan saya, ketika masih menantikan janji Tuhan dan ngomel atas setiap berkat yang kita nikmati, gak enak. Kembali ajalah ke Mesir, di sana banyak makanan enak. Saudara, pesan firman Tuhan, jangan kembali. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, seringkali kita ngomel, tadi dikatakan bersungut-sungut atas setiap berkat yang kita terima. Padahal di malam hari Tuhan kirimkan daging, masih kurang. Jangan berharap dulu ketika menanti itu saudara menikmati makanan yang enak terus. Enak terus makanan ini, turun dari sorga, kebab, burger. Saudara sedang menanti, saudara sedang menderita, saudara sedang diuji, saudara harus kuat, saudara harus tekun, harus ketetapan hati, terus jalan tidak ngomel. Maka perjalanannya akan lebih singkat. Saudara, Mesir ke Israel hanya singkat sebetulnya, tetapi karena ngomel terus muter-muter bahkan tidak menerima janji Tuhan. Mari kita menyadari akan hal ini, apapun yang ada di depan kita, kita nikmati dengan mengucap syukur. Karena Tuhan akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya Tuhan. Kita pujikan referen pujian ini dari hati kita paling dalam. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan
jadikan semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa ke hadapan Allah. Kiranya firman Allah terus tertanam dalam hidup kita dan kita dimampukan untuk terus menanti. Kalau saudara sudah menerima jawaban dari Tuhan, janji Tuhan, terus menanti karena Tuhan memberikan janji yang lain, yang lebih baik lagi. Saudara yang belum menerima janji Tuhan, terus berharap, bertekun ke hadapan Allah, jangan lepas kesetiaan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Kalau hari ini kami diteguhkan melalui kebenaran firman Allah, kami terus menanti-nanti Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tidak bersungut-sungut, sehingga kami memperoleh janji itu. Berkati hamba-hambamu yang sudah menerima janji Tuhan, yang sudah menerima berkat ilahi. Kiranya terus mengucap syukur, dan ada janji Tuhan yang lain yang sudah Tuhan siapkan. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang belum menerima janji Tuhan, belum menerima jawaban doa, sekarang ini ya Tuhan, kiranya Allah memberikan kemampuan, kekuatan, dan kami semua bisa menikmati janji ilahi yang sangat bermanfaat, berguna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, hikmat Allah terus bertambah-tambah kuat dan hidupnya, keluarganya diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ke hadapan Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan. Saudara, persiapkan dengan baik persembahan itu. Kami berdoa ya Tuhan, apa yang kami berikan dengan sukacita, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Harta benda yang masih ada pada kami pergunakan penuh dengan tanggung jawab dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Semua bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. I know the noise is telling you that you're not enough.
And the only voice that's coming through says you'll never measure up. But there is one who knows the truth. He put light inside of you. He is peace, he is hope, he is Jesus. Lift your eyes, raise your voice to the King of all creation. He is love, he is life, yeah, this is Jesus. Gather every nation like a billion streams of light, till every heart, every soul can feel him reach us. This is Jesus. This is Jesus. He was refused, rejected by his own, and he knows the cross you bear because he carried it alone. And he's the one who healed the blind and helps you feel his grace divine. He is peace, he is hope, he is Jesus. Lift your eyes, raise your voice to the King of all creation. He is love, he is life, yeah, this is Jesus. Gather every nation like a billion streams of light, till every heart, every soul can feel it reach us. This is Jesus. Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah, and there offer him. The Lord came to me last night. I must go to Moriah and make a sacrifice to him there. Isaac and I will go alone, Why, Isaac? because the Lord commands it. Make sure no harm comes to our son. The road is a dangerous place, Abraham. The Lord has set us on this path. He will guide us. This road belongs to Abimelech, king of Pelisath. I know who owns this road. I have given your king plenty of tributes. What is your name, old man? Abraham. Why go all this way? Go through all this effort? He has us do this in remembrance that death is the penalty for sin. You believe that? It's impossible. Is anything too difficult for the Lord? What's your purpose in this? If this is your judgment on me, take my life, not his. Everyone's blind until their eyes are opened. The Lord chose that man out from the wicked, that hope may endure. Take me! This is Jesus. Oh, this is Jesus. Oh, he is peace through the pain. He is free. Ya, itu puji Tuhan. Masih ada satu lagi, Sumpah Pemuda. Ini anak-anak youth akan adakan satu kegiatan yang hebat. Dibaca saja ya, sunyi senyap tetapi masuk di hati semua. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Saya berikan penegasan, tokoh janji, menanti janji Tuhan yang paling populer adalah Abraham. Dan besok akan tayang, saudara, Is on Lesson di tempat ini. Mungkin saudara, tetapi di gereja ini karena berdasarkan Alkitab, saudara, untuk edisi khusus kita, saudara silahkan datang besok jam 7 malam di tempat ini, kita akan nonton bareng. Pasti diberkati Tuhan. Ketika nonton, saudara telah dengan baik bawa anak-anak saudara, bawa keluarga saudara ke tempat ini, kita menikmati cerita firman Tuhan melalui film ini. Dan
pasti diberkati Tuhan. Itu saja saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengucap syukur buat hari ini. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pandang Allah, nyatakan dari hati saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sama-sama katakan amin. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.